Setelah lebih dari 22 bulan konflik brutal dan blokade total sejak Maret 2025, Israel kini mengumumkan langkah mengejutkan, membuka kembali sebagian jalur perdagangan ke jalur Gaza. Tapi, apakah ini tanda datangnya perdamaian? Atau justru taktik baru dalam perang yang belum berakhir? Selamat datang di channel ini, tempat kita mengupas konflik global tanpa filter berdasarkan fakta dan analisis tajam. Pada 5 Agustus 2025, Cogat Badan Israel yang menangani urusan sipil Palestina menyatakan bahwa Israel akan mulai mengizinkan masuknya barang-barang pokok ke Gaza melalui para pedagang lokal. Barang-barang yang dimaksud termasuk bahan makanan pokok, buah dan sayur, susu formula bayi dan produk kebersihan. Tapi prosesnya tidak mudah. Hanya pedagang lokal terbatas yang diizinkan, dan itu pun harus melewati seleksi ketat dan pemeriksaan keamanan berlapis. Ini bukan perdagangan bebas. Ini perdagangan yang dikontrol penuh oleh Israel, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan internasional. Blokade total diberlakukan pada 2 Maret 2025. Jalur Gaza ditutup rapat, tidak ada bahan bakar, tidak ada makanan, tidak ada air bersih, bahkan tidak ada bantuan medis yang masuk secara rutin. Situasi kemanusiaan menjadi mengerikan, anak-anak kelaparan, rumah sakit kolaps, infrastruktur rusak total dan sandera dan warga sipil sama-sama menderita. Dunia internasional mulai bersuara lantang. Gambar-gambar anak Gaza yang kurus kering, dan video 2 sandera Israel dalam kondisi mengenaskan, membuat tekanan politik meningkat. PBB menyebut Gaza sebagai zona bencana kelaparan total. Pertanyaannya sekarang, apakah keputusan Israel ini murni karena alasan kemanusiaan? Ataukah ada motif politik dan militer di baliknya? Mari kita bongkar. Israel menyebut langkah ini sebagai bagian dari mekanisme baru untuk memperluas bantuan melalui sektor swasta. Tapi, semua transaksi akan dipantau melalui transfer bank, barang akan diperiksa militer Israel dan tujuannya, mencegah bantuan jatuh ke tangan Hamas. Ini artinya, Israel ingin mengontrol penuh siapa yang menerima bantuan dan dari siapa bantuan itu berasal. Ada keuntungan dari pendekatan ini, mengurangi beban pada PBB, mempercepat distribusi dan memberdayakan ekonomi lokal Gaza, walaupun sangat terbatas. Tapi ada pula risiko besar, bisa dimanfaatkan sebagai alat tekanan politik, mengerdilkan peran organisasi kemanusiaan internasional dan pedagang yang tak loyal bisa dianggap ancaman. Apakah ini cara baru Israel untuk menekan Hamas sambil tetap menjaga citra di dunia internasional? Amerika Serikat mendukung langkah ini dan sebelumnya bahkan membantu membuka pusat distribusi makanan swasta di Gaza. Negara-negara Arab dan Eropa juga mulai melanjutkan pengiriman bantuan udara, airdrop, meskipun efektivitasnya sering dipertanyakan. Tapi kelompok HAM tetap skeptis. Banyak yang menilai bahwa pembukaan sebagian perdagangan ini bukan solusi jangka panjang, melainkan semacam bantuan minimal agar Gaza tidak runtuh total, tapi tetap dikontrol. Dengan bantuan masuk melalui sektor swasta, Hamas bisa kehilangan sebagian kontrol atas distribusi. Di sisi lain, warga sipil bisa mendapat akses langsung ke kebutuhan pokok, tanpa harus bergantung pada organisasi atau badan tertentu. Namun, pertanyaan besar tetap menggelayut, apakah ini membuka jalan menuju rekonstruksi Gaza? Ataukah ini hanyalah jeda sebelum kekerasan dimulai lagi? Setelah 22 bulan konflik, Gaza hancur. Blokade sedikit dilonggarkan, tapi perang belum selesai. Langkah Israel membuka jalur perdagangan terbatas ini bisa jadi strategi diplomatik, tekanan dari dunia internasional atau kalkulasi militer untuk memisahkan warga sipil dari Hamas. Tapi satu hal pasti, jalur Gaza masih berada di tengah-tengah pertempuran, baik secara militer maupun politik.